Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini saya bersama Ustadz Sobur Sumantri akan memberitahu cara mendeteksi jin yang ada di dalam tubuh manusia. Dan ini pertanyaan yang paling banyak ditunggu-tunggu nih sama para sahabat. Banyak soalnya yang kemarin nanya-nanya ke tim tuh seperti itu, Tad. Oh iya. Jadi gimana sih caranya mendeteksinya? Wah, baru kali ini kita obrolin dan sekarang kita praktekkan ya, Tad ya. Ya, ini Mas Eko. Iya, gimana? Jadi cara mendeteksi jin itu kan banyak orang, Ustaz bisa melihat jin nggak? Jelas saya tidak, karena saya bukan makhluk gaib gitu. Yang bisa melihat gaib itu hanyalah gaib. Nah, bagaimana cara mengetahui seseorang itu terkena sihir jin, sihir atau jinnya gitu? Mengetahuinya gimana? Apa bisa dilihat? Jelas sekali lagi tidak bisa dilihat karena jin itu makhluk yang gaib. Jin itu bisa dilihat ketika jin sudah menyerupai makhluk yang lain, jadi ular, jadi manusia. Tapi kalau langsung nggak bisa. Makanya cara mendeteksi jin saya nggak bisa melihat ini ada sihirnya ada enggaknya. Cuman satu bisa dilihat dengan cara melihat psikologis orang gitu. Orang yang gangguan jin seperti apa gitu, terkena sihir seperti apa, itu bisa dilihat dengan tanda-tandanya. Tapi itu nggak juga bisa dipastikan gitu, masih samar-samar, masih 50-50. Yang lebih efektif, kita bisa mengetahui sebangsa jin itu yang ada dalam tubuh manusia, itu bisa dengan cara kita, seseorang yang mau diruqyah itu, cara mendeteksinya ada sihirnya atau ada jinnya apa tidaknya, itu bisa dengan cara kita tusuk orang tersebut itu dengan telunjuk kita, dengan jari kita itu punggungnya. Ya kita kasih contoh lah. Coba praktek aja langsung praktek aja ya. Coba Mas Eko ke depan. Biar jelas ya sahabat ya. Coba. Nah, cara sahabat semuanya, cara gimana kita itu? Coba Mas Eko duduk gitu aja, ya. Duduk aja. Sahabat, cara kita mendeteksi jin yang ada dalam tubuh seseorang ini, contoh Mas Eko ada jin apa tidaknya yang Mas Eko bisa kita ketahui dengan cara ditusuk nih. Dengan cara ketika kita menekan telunjuk kita, jari kita salah satunya telunjuk lah, tusukan kayak gini sambil dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat ruqyah. Nah, nanti ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah, padahal cuma ditekan kayak gini pelan, tapi ketika yang diruqyahnya atau Mas Ekonya ada jin ini pasti merasakan sakit. Merasa ditusuk bukan dengan tangan tapi dengan benda keras, dengan besi atau dengan kayu ya. Oh gitu. Merasa sakit, merasa sakit nih, merasa tusuk-tusuk, merasa sakit banget. Padahal pelan gitu kan. Yang harusnya ketika ditusuk pelan nggak sakit, ini sakit. Nah, berarti itu salah satu tanda seseorang atau Mas Eko itu ada jinnya. Kan kayak gini. Mas Eko sekarang sakit nggak? Enggak. Berarti nggak ada jinnya. Kalau ada jinnya nih, Mas Eko pasti merasakan sakit nih, merasakan sakit. Iya. Atau ketika ditusuk ini mual nih, mual, tiba-tiba mual, mau muntah. Nah, ini kemungkinan besar hampir 100% Mas Eko ada jinnya. Karena nggak mungkin kalau orang nggak ada jinnya, mual-mual ditusuk ini mual gitu kan, nggak mungkin. Atau pusing, itu kan ketika ditusuk kayak gini. Kenapa seperti ini? Kenapa ketika ditusuk dan dibacakan ayat-ayat ruqyah? Kenapa? Karena gini. Karena ketika jin masuk ke dalam tubuh manusia, kata Rasulullah, ini hadis dari Sofiyah. Sofiyah itu istrinya Nabi Muhammad SAW. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Muttafaqun alaih, hadisnya sahih. Kata Rasulullah, inna saitona yajri minal insani majrodam. Bahwa sesungguhnya setan itu menyusup ke dalam diri manusia itu majrodam, di aliran darah. Makanya jangan aneh ketika ditusuk, ada orang yang kemasukan jin, ketika ditusuk sakit. Kenapa? Karena saya menusuknya bukan bukan Mas Ekonya pada hakikatnya. Menusuk jinnya. Jin itu akan merasakan. Tapi kenapa Mas Eko yang sakit? Karena jin itu sakitnya menggunakan media orang yang diruqyahnya. Maka pantas sakitnya. Makanya gitu, cara paling efektif, cara mengetahui jin secara cepat dalam tubuh manusia itu dengan cara bukan dilihat, sekali lagi. Bukan dilihat saya bisa merawang Mas Eko ada jinnya, enggak. Tapi dengan cara gini. Kalau sakit, ini dipastikan kemungkinan besar, hampir mendekati 100% Mas Eko ada jinnya atau sahabat ada jinnya. Coba aja bisa dipraktekkan sahabat di rumah. Suami sama istri, contoh istri, saya ada jinnya. Bagaimana? Apa bacaannya? Bacaannya ayat-ayat ruqyah. Contoh minimal Al-Fatihah 7 kali diulang-ulang, terus diulang-ulang. Terus membaca apa lagi? Surat Al-Ikhlas diulang-ulang bacanya. Terus surat Al-Falaq diulang-ulang sampai tusuk-tusuk. Nah, nanti ketika tiba-tiba merasakan sakit, sekali lagi
kemungkinan besar di dalam tubuh kita itu, di dalam tubuh orang yang ditusuk-tusuknya merasakan sakit, kemungkinan besar ada jinnya. Itu cara mendeteksi adanya jin dalam tubuh manusia gitu, Mas Eko. Siap. Ya. Berarti seperti itu ya cara cara paling gitu, efektif gitu, yang paling cepat gitu. Paling cepat. Nah, kalau gitu mah ketika kalau bacaan ayat ruqyah dari jauh nih, kalau dari jauh itu benar-benar orang harus benar beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman dengan cara seperti itu juga bisa gitu. Oh, bisa juga. Ya bisa, kalau langsung kita tekan ininya gitu. Cara untuk mendeteksinya. Itu mendeteksi doang ya, tapi mengobatinya entah harus tadi kan, harus sama-sama berdoa, harus sama-sama yakin, harus sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk mendeteksi, semuanya bisa deteksi gitu. Tapi dengan cara tadi ditusuk gitu. Kenapa sekali lagi ditusuk? Karena jin itu masuk ke dalam tubuh manusia, kata Nabi, majrodam, ada di aliran darah. Maka pantas merasakan sakit gitu. Oke. Walau alam. Jadi begitu Ustaz ya caranya. Ya. Maaf kalau untuk mengetahui cara dilihat, maaf, jangankan sekelas saya ya, biasa-biasa, sekelas Nabi nih, sekelas sahabat Nabi Abu Hurairah, ketika jin itu jin tidak bisa dilihat oleh Abu Hurairah ya. Ketika Abu Hurairah itu menjaga Baitul Mal, ketika dicuri itu kan nggak bisa melihat. Tapi betul. Ketika jin sudah menyerupai makhluk yang lain, mau jadi manusia, mau jadi binatang, itu bisa dilihat. Tapi kalau langsung bisa melihat jin, itu kata Imam As-Syafi'i gini, ketika ada orang yang bisa melihat jin, hanyalah dua kemungkinan. Dia itu berdusta supaya dianggap hebat nih, Mas Eko, sahabat. Yang kedua, kalau seandainya benar dia bisa melihat jin, dipastikan di dalam tubuhnya ada jin. Karena yang bisa melihat jin hanyalah jin lagi gitu. Hanyalah jin lagi. Kayak dukun-dukun kan ngomongnya bisa ngelihat kan gitu. Jin itu bisa dilihat dengan apa? Mata batin. Ini mata batin di sini maksud keimanan, walaupun tidak bisa dilihat dengan kasat mata lahir, tapi kita yakin adanya jin. Bisa dilihat dengan keimanan. Kalau secara langsung itu nggak mungkin lah kalau kelas-kelas kita mah ya. Kalau kelas hanyalah orang-orang yang tertentu seperti Nabi Muhammad SAW ketika masuk ke alam jin itu bisa melihat. Kalau kita kata Imam Syafi'i, malahan kalau ada orang yang mengaku bisa melihat jin, maka persaksiannya pun ditolak. Gitu. Oh gitu. Iya, ditolak gitu. Itu makanya sekali lagi kesimpulannya, cara mendeteksi jin nggak bisa dilihat ya, nggak bisa dilihat. Tapi dengan cara yang tadi, lihat tanda-tandanya. Kalau orang punya sifat berlebihan, psikologis lah ya, gitu ya. Psikologisnya. Kalau penyakitnya tidak bisa dideteksi ilmu kedokteran, berarti ada indikasi gangguan sihir jin atau ada jinnya. Yang kedua, yang paling efektif tadi dengan cara ditusuk. Kalau dengan cara ditusuk, siapapun juga orang yang tidak beriman, apalagi yang beriman itu bisa ketahuan ada jin yang ada dalam tubuh. Oh, bisa semua berarti kalau untuk ya, kalau dengan cara gitu ya. Insya Allah kalau dengan cara tahu apakah ini ada jinnya atau enggak, itu bisa semua ya. Cara untuk mendeteksi insya Allah bisa. Insya Allah. Walau alam. Ya, baik, itu dia sahabat caranya untuk mendeteksi jin yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Sobur. Mudah-mudahan bermanfaat dan terjawab sudah ya yang sering ditanyakan gimana sih caranya. Nah, itu dia tadi. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.